ada sebuah candi yang terkenal sebagai tempat tamasya raja-raja, termasuk Raja Hayam Wuruk di masa keemasan Majapahit, yakni Candi Sawentar di Kota Blitar. Oke teman-teman, kita di sini di negara Indonesia, dan bangunan sejarah yang kita kunjungi dibangun kira-kira sejaman saat wabah hitam memusnahkan 2/3 penduduk Eropa. Yuk kita cek ke sana. Gerimis tipis muncul sejenak ketika kami sampai di sini. Untunglah gerimis itu segera berlalu. Loka ini bersih, terawat, dan sangat indah. Saya tidak menyangka akan menemukan candi semegah ini di daerah yang ya boleh dibilang jauh dari kota ya. Bangunannya megah ya, teman-teman bisa perhatikan. Tinggi menjulang 10 meter lebih. Namun yang terlihat ini sebenarnya loh bangunan yang sudah tidak utuh. Coba perhatikan, bagian atapnya sudah runtuh ya. Seandainya masih lengkap nih, pasti lebih tinggi lagi. Jadi menarik sekali bahwa kita hari ini ada di Candi Sawentar. Bahwa ini seperti peralihan antara Candi Gaya Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Sayangnya arcanya sudah tidak ada. Sekilas langsung terlihat ya, candi ini beraliran Siwa. Misalnya, kalau kita melihat ke bagian garba atau ruang utama candi, kalau kita intip di sela-sela tutupnya, karena pintu ini ditutup ya, akan terlihat adanya yoni atau simbol feminim. Dalam konsep aliran Siwa, batu yoni ini seharusnya berpasangan dengan batu lingga, yakni simbol maskulinitas, di mana keduanya melambangkan kesuburan, kesempurnaan, dan semesta paripurna. Selain yoni yang kita lihat tadi, tidak ada arca lain yang tersisa di candi ini. Candi-candi Hindu di Jawa tidak hanya merupakan perwujudan dewa, namun juga replika dari alam semesta yang disimbolkan dengan Gunung Mahameru. Setiap hari, Gunung Mahameru dilintasi oleh matahari. Logis ya, yang disimbolkan dengan Dewa Surya atau Dewa Matahari. Kalau di Yunani mungkin namanya Dewa Helios. Dewa Surya ini bertugas menerangi dunia. Nah, di dalam konteks candi sebagai perwujudan Gunung Mahameru, maka di atap, di sisi dalam candi biasanya akan ditemukan relief Dewa Surya sebagai penerang kosmologi candi. Misalnya ini nih, ini adalah Dewa Surya di Candi Jawi. Teman-teman perhatikan, mewah berkuda ya, dengan latar matahari. Nah, sementara yang ini adalah Dewa Surya di Candi Sawentar ini. Mari teman-teman perhatikan. Dia mengendarai seekor kuda yang telinganya kalau diperhatikan mirip keledai. Kadang-kadang sosok matahari ini dibuat tanpa Dewa Surya, seperti pada Candi Penataran ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Matahari tanpa Dewa Surya ini kadang-kadang diterjemahkan oleh beberapa arkeolog sebagai Surya Majapahit dan dijadikan alasan menduga sebuah candi dibangun di masa Majapahit. Bagi saya pribadi, jelas ini adalah Dewa Surya, bukan simbol Majapahit. Seandainya lengkap, maka di sini seharusnya ada arca Durga Mahesa Suramardini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Durga Mahesa Suramardini, silakan klik tautan di atas ya, atau lihat link di caption. Nah, dua bilik ini yang di depan candi ini seharusnya terdapat arca Nandiswara dan Mahakala, pasangan penjaga pintu untuk candi-candi beraliran Siwa. Yuk lanjut. Selain arca Nandiswara dan Mahakala tadi, ada juga arca Agastya Siwa Mahaguru di sisi selatan ini. Seharusnya, seandainya arcanya ditemukan. Ini adalah aspek Siwa sebagai pengajar spiritual. Nah, di sini seharusnya ada arca Ganesha. Teman-teman sudah tahu ya, yakni dewa berkepala gajah. Boleh dibilang arca ini sangat populer ya di mana-mana, baik di India hingga ke Bali. Secara keseluruhan candi ini terbuat dari batu andesit. Tidak ada relief yang ditemukan di candi ini selain relief Garuda di Yoni yang kita lihat tadi ya. Perhatikan, tangga menuju bangunan candi diapit 2 kepala naga.
Sayangnya sudah rusak. Tapi ya, tidak ada yang tahu pasti siapa dalam kerusakan ini. Kalau teman-teman perhatikan ya, kerusakan ini telah menghilangkan bentuknya. Namun jangan menyerah ya, kita masih bisa melihat bentuknya yang asli seandainya utuh melalui perbandingan atau komparasi. Seandainya utuh, bentuknya pasti akan mirip kepala naga dari Candi Kidal di daerah Malang. Jarak antara Candi Kidal dengan Candi Sawentar adalah 2 jam berkendara. Kedua candi ini, yakni Candi Kidal dan Candi Sawentar, memiliki konsep yang sangat-sangat mirip. Perhatikan juga Kalamakara yang di depan itu ya, juga mengalami kerusakan ya. Kalamakara adalah hal menonjol yang teman-teman perhatikan dari sebuah candi. Kalamakara adalah hiasan berbentuk wajah roh jahat. Anda akan sering melihat hiasan ini di candi-candi Indonesia yang berfungsi untuk menangkal energi jahat atau nasib buruk. Saya bertanya-tanya, mengapa Kalamakara di Candi Sawentar ini hilang? Sangat tidak mungkin jika arca itu lepas. Sebab ya seperti teman-teman perhatikan ya, candi ini nggak runtuh. Kedua, Kalamakara memiliki pengunci dan mustahil lepas begitu aja. Kita bisa melihat pengunci Kalamakara misalnya di Candi Simping yang hanya akan lepas jika bangunan candi itu runtuh parah. Untuk Candi Simping silakan klik tautan di atas ya, atau lihat link yang ada di caption. Jadi saya secara pribadi meyakini kerusakan Kalamakara ini juga bukan secara alami. Nah, yuk perhatikan bagian halaman candi. Di halaman candi terdapat sederet batu yang mungkin saja sisa aling-aling atau tembok pembatas yang dibangun di depan sebuah candi. Aling-aling berfungsi sebagai penghias sekaligus penangkal energi jahat. Teman-teman masih bisa menemukan aling-aling ini di beberapa pura di Bali ya. Sampai sejauh ini tidak ada yang tahu pasti kapan dan oleh siapa candi ini dibangun. Ada yang berpendapat candi ini adalah tempat pendarmaan Raja Hayam Wuruk berdasarkan ukiran sayap ayam ini yang berkonotasi dengan nama sang raja, yakni Hayam. Namun, saya pribadi berpendapat ini tidak masuk akal karena KKW Negara Kertagama menyebutkan Raja Hayam Wuruk sudah mengunjungi kompleks ini semasa hidupnya. Jadi nggak masuk akal ya, bagaimana bisa kompleks ini sudah ada sementara raja yang didarmakan di sini masih hidup. Dan lagi, jika kita membuat perbandingan dengan Candi Kidal, jelas ukiran ini adalah sayap naga, bukan sayap ayam. Terlihat ya, sayap naga ini melindungi miniatur candi. Ini miniatur Sawentar, atau boleh dibilang potret dari masa lalu seandainya Candi Sawentar masih utuh. Nah, konsep sayap naga atau naga bersayap ini juga kita temukan di Candi Penataran, masih di kota yang sama, yakni Blitar. Pendapat lain mengatakan candi ini adalah pendarmaan Singawardana Prepakuhan. Berdasarkan pemberitaan Serat Pararaton bahwa sang penguasa dimakamkan di suatu tempat bernama Sabiantara. Nama ini diduga perubahan dari nama Sawiantara atau Sawentar. Namun bagi saya pribadi ya, saya lebih meyakini bahwa kemungkinan besar candi ini dibangun lebih tua lagi, yakni di masa kerajaan Singasari. Karena bagi saya terlihat sekali kesamaan konsep dan bentuk bangunan Candi Kidal dengan Candi Sawentar ini. Candi Kidal sendiri dibangun pada masa kerajaan Singasari di abad ke-13 di wilayah Malang. Ketika ditemukan pertama kali, separuh badan candi ini terkubur. Kira-kira sebatas ini loh. Ya, perhatikan ya teman-teman. Nah, setelah digali bagian bawahnya, ternyata bangunannya sangat megah. Pertanyaannya, mengapa candi ini terkubur? Apakah sengaja dikubur? No, tidak. Terkuburnya candi ini disebabkan abu vulkanik Gunung Kelut. Ya, karena daerah Blitar ini memang masuk dalam jalur erupsi Gunung Kelut. Nah, teman-teman perhatikan ya. Tanah ini adalah permukaan asli zaman Majapahit saat dahulu ya dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk. Sementara yang ini adalah permukaannya yang sekarang. Jadi sebenarnya masyarakat di sekitar Candi Sawentar hidup di atas tanah hasil timbunan abu vulkanik yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Melihat tingginya selisih dua permukaan ini, bisa dibayangkan permukaan abad ke-14 berada jauh di bawah tanah. Fakta ini menyeret saya pada asumsi yang menarik. Seandainya wilayah ini adalah sebuah kompleks kuno, berarti ada semacam the lost civilization atau sebuah peradaban yang tersembunyi di bawah tanah. Benar nggak sih seperti itu? Jika raja sebesar Hayam Wuruk yang menguasai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara mau menyempatkan diri bertamasya ke tempat ini, bagi saya besar kemungkinan wilayah ini adalah sebuah kompleks percandian yang luas dan indah.
Dengan asumsi ini, mungkinkah kita menemukan percandian tersembunyi di bawah tanah? Tak jauh dari sini. Jawabnya mengejutkan. Hanya berjarak 500 meter dari Candi Sawentar ini, ditemukan situs lain, yakni reruntuhan candi yang terkubur di bawah permukaan tanah. Ya, penemuan ini masih dalam proses ekskavasi. Ingat ya teman-teman, karena masih dalam proses ekskavasi, jadi untuk memasukinya kita harus punya surat izin dari yang berwenang. Karena masih belum diidentifikasi, orang-orang menyebut candi ini dengan nama Candi Sawentar II. Kita sekarang ada di Candi Sawentar II ya. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Sawentar I, hanya berapa meter. Dan candi ini baru ditemukan, jadi tersembunyi di bawah tanah. Dan di sini juga sedikit sekali ya, ada dua tempat. Menarik sekali bahwa Kota Blitar ini banyak sekali ditemukan barang-barang purbakala ya, penemuan-penemuan candi atau petilasan-petilasan banyak sekali. Bahkan ini pun tersembunyi di bawah tanah. Saya merasa kok masih banyak lagi yang perlu digali ya, dan masih banyak lagi ketinggalan yang mungkin ke depan akan memperkaya Kota Blitar. Sungguh sangat menyenangkan saya bisa mengunjungi wilayah Sawentar ini dan melihat bangunan kuno yang ada di dalamnya. Keberadaan percandian ini membuktikan bahwa wilayah Candi Sawentar adalah sebuah kompleks kuno yang luas, yang mungkin saja ya, masih dugaan, penuh dengan peninggalan-peninggalan kuno. Namun, semua itu sepertinya masih tersembunyi dari dunia nyata, masih terkubur di bawah tanah, dan menunggu untuk kita temukan. Masih banyak sekali angle unik dari sejarah yang bisa saya hadirkan untuk Anda. Karena itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar saya makin bersemangat untuk membuat video menarik lainnya. Yang jelas, teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.